Shalom, God is good all the time. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mendengar orang berkata, my life, my choice, atau kehidupanku, ya pilihanku. Apakah benar pernyataan itu? Apakah benar kita yang berkuasa memilih segala sesuatu dalam kehidupan ini? Apakah untuk datang beribadah kepada Allah juga adalah murni pilihan kita? Karena memang kita yang mau untuk datang kepada Allah dengan ikhlas dan tulus hati kita mau datang kepada Allah. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan ini lebih dalam, maka kita akan menemukan jawabannya itu tidak. Karena kehendak bebas kita itu selalu berpusat pada diri sendiri. Kehendak bebas kita berbicara tentang pemuasan segala sesuatu yang kita rasa kurang dalam diri kita. Ada banyak kali kita datang ke gereja, kita bersaat teduh, kita merenungkan firman. Sebenarnya bukan karena kita rindu persekutuan dengan Tuhan, tapi karena kita rindu kebutuhan kita terpuaskan. Kita rindu karena doa kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk datang kepada Allah. Tapi hari ini saya ingin bagi buat saudara bahwa firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Kita memahami bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hati manusia itu menjadi rusak. Gambar Allah yang sempurna di dalam diri manusia itu rusak, sehingga keinginan manusia bukan lagi untuk menyenangkan hati Allah, mempermuliakan Tuhan dengan semua yang dia miliki. Kehendak manusia menjadi bagaimana supaya dia bisa terpenuhi segala yang dia mau, keinginannya. Itu yang terjadi pada diri kita sendiri hari ini. Tapi kita bersyukur karena Kristus mati di kayu salib bagi setiap kita. Dia memberikan kepada kita hati nurani yang baru, firman Tuhan berkata. Dia melahirkan kita kembali oleh firman-Nya. Bahkan firman-Nya itu tertulis di dalam hati kita. Dan kita diberikan Roh Kudus untuk mengingatkan dan mengajarkan kita segala firman yang ada di dalam, tertulis di dalam hati kita. Makanya ketika kita menjadi orang percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka keinginan-keinginan kita itu menjadi berubah. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala pergumulan kita. Mungkin Tuhan memakai pergumulan kita, persoalan kita, penderitaan kita untuk membuat kita datang ke hadapannya. Seringkali yang Tuhan ubahkan itu bukan keadaan kita. Bukan keadaan yang kita gumuli yang Tuhan ubahkan, tapi Tuhan mengubahkan hati kita. Waktu kita datang berdoa untuk pergumulan kita, yang Tuhan ubahkan adalah diri kita, hati kita yang Tuhan ubahkan. Mungkin Tuhan tahu kita ini kurang percaya. Kita ini gampang sekali ragu dengan Tuhan. Sehingga pergumulan itu Tuhan pakai untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Pergumulan itu Tuhan pakai untuk membuat kita semakin mengenal Dia, bahwa Dia itu memang pantas dan layak untuk kita percayai. Jadi kita bersyukur di tengah-tengah segala penderitaan kita, di tengah-tengah segala pergumulan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam semuanya itu. Makanya waktu kita punya pergumulan, waktu kita digerakkan Tuhan untuk datang berdoa, mungkin kita tidak sadar bahwa pergumulan itu ada. Mungkin karena Tuhan mau kita datang kepada Dia. Pergumulan itu ada mungkin supaya kita ini datang bersujud di hadapannya, memberikan waktu untuk Tuhan, untuk kita bisa menikmati pribadinya. Karena pergumulan itu memang datang, Tuhan izinkan terjadi, bukan karena Tuhan iseng ingin ngerjain kita, tapi karena Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita anak-anaknya. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan selalu ingat God is good all the time. Apapun yang saudara hadapi hari ini, Tuhan tetap baik. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap baik, Dia setia dalam segala perkataannya. Tuhan Yesus memberkati.